Juri mosi ini adalah mosi proposal. Tapi mari kita lihat bagaimana kita lihat kondisi jenjang pendidikan di negara kita itu seperti apa. Sekolah secara operasional itu masih ada yang beda-beda aksesnya. Ada sekolah yang kesejahteraan tenaga pendidiknya itu karena masih belum terpenuhi untuk memadai sistem ini, atau bahkan masih ada sekolah yang terisolir secara geografis. Tapi ya kita akui, di sisi lain akan ada sekolah yang mampu dari segala aspek. Sehingga pada akhirnya, jika proposal ini bakal memang dijalankan, artinya Anda sama sekali tidak bisa memberikan tidak akan bisa memberikan ruang inklusivitas dalam sistem pendidikan ini, karena jika pun diberikan hak pilih kepada mereka, itu ada dua hal. Satu, akan ada siswa yang komunal dan minoritas karena sistem yang berbeda, dan dua, karena kualitas sistem yang tidak merata, artinya kemungkinan bakal adanya intervensi pihak lain. Sehingga jelas sebagai oposisi kami akan menentang ini, dan semua sanggahan akan saya integrasikan dengan argumentasi saya. Masuk pada mekanisasi oposisi. Dua hal. Satu, kami akan mempertahankan status quo di mana hak untuk memilih akan tetap ada ketika siswa 18 tahun ke atas. Dan dua, hak asasi di sisi kami itu bakal lebih terjamin kualitasnya karena mereka itu lebih matang, dan kami akan menimbang bagaimana kapitalistik yang akan terjadi. Dua argumen yang akan saya bawakan. Argumentasi pertama, mengapa perihal ini tak dapat dijustifikasi? Layer pertama, sadari bagaimana karakterisasi siswa di bawah 18 tahun itu seperti apa. Mereka itu dalam tahap pubertas atau perkembangan yang mana mereka sejatinya itu masih perlu pendampingan untuk memilih, bukan? Meski pemerintah bakal bilang, oh iya, siswa yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu, kualitasnya itu dapat dibenarkan kok. Tapi kami rasa justru ini akan menjadi suatu hal yang buruk. Dua hal. Satu, mereka itu bakal dianggap seorang yang berbeda oleh kaum sebayanya, karena mereka seharusnya belum tahu hal yang seharusnya mereka tidak ketahui, bukan? Dua, aktor siswa ini bisa berperspektif pragmatis, karena dia anak-anak, bukan? Karena dia ingin apa yang dia inginkan sekarang, tapi tidak bisa berperspektif jangka panjang. Dia bakal fokus ke satu hal, misalkan mereka bakal fanatik terhadap politik, tapi pada akhirnya apa? Mereka bakal melupakan bagaimana pelajaran-pelajaran yang bisa saja menjadi bekal masa depan siswa ini, bukan? Layer kedua, di sisi oposisi, kami akan mempertahankan mengapa pemberian hak memilih untuk memilih tetap di atas 18 tahun. Satu, mereka yang di atas 18 tahun, mindset mereka itu lebih berkembang, bersosialisasi, bukan? Yang meskipun padanya FOMO, tapi setidaknya apa? Progres mereka untuk menentukan bagaimana benar dan salah itu dapat dijustifikasi secara cepat dibandingkan dengan yang aktor anak-anak. Kedua, pemerintah itu bakal menciptakan kapitalistik. Mengapa? Karena pemerintah itu akan menciptakan standarisasi bahwa dia dengan ada lulusan pendidikan tertentu itu bisa milih. Tapi apa? Pada akhirnya kaum minoritas yang tak bisa memiliki pendidikan itu akan menjadi semakin tertinggal. Akses ini akan menjadi kota sentris. Sedangkan di daerah yang geografis mereka itu bakal kalah. Karena apa? Anak-anak yang di kedalaman itu pada akhirnya apa? Interest mereka itu bakal kurang sehingga dapat dibudahkan menjadi propaganda oleh kaum separatis, dan ini akan menjadi suatu hal yang buruk. Mari kita masuk ke layer ketiga, counter mekanisme dari sisi kami. Satu, kami akan extend terhadap status quo di mana kami lebih memilih hak itu bakal tetap di atas 18 tahun, karena dengan perihal ini itu bakal membuat lembaga sosial itu mudah untuk memberikan akses kepada mereka. Ataupun juga yang kedua, kami sebagai oposisi itu lebih memilih siswa itu harus diberikan hak asasi berupa afeksi, sehingga inilah hak asasi yang harus dibenarkan, yang mana mereka itu bakal diberikan dengan orang-orang terdekat mereka, orang tua atau keluarga mereka, karena kami percaya inilah hak asasi yang harus dibenarkan. Oke, mari kita masuk ke argumentasi kedua kami. Polarisasi politik itu akan menjadi semakin progresif. Ada dua poin analisis. Analisis pertama, aktor siswa ini itu bakal jadi sasaran rentan ketika kampanye itu disuarakan. Akan banyak partai politik yang bakal jadiin isu-isu ini di bawah 18 tahun untuk kampanye mereka. Bukannya bagus, tidak. Kami rasa ketika janji itu bakal gak dipenuhin oleh koalisi atau parpol, maka sang anak ini pun juga akan rusak psikologisnya, bukan? Karena dia itu siswa yang belum tahu jahatnya dunia itu seperti apa. Mereka itu bakal susah bedain mana orang yang harus mereka percaya, sehingga perihal ini akan merusak psikokepolosan mereka. Dan analisis yang B, sekolah yang seharusnya netral, tapi itu bakal mungkin akan dipengaruhi oleh aktor politik berpengaruh. Karakter mereka itu bakal rusak, atau bahkan tenaga pendidik mereka itu akan bisa dikendalikan oleh mereka, dan ini akan menjadi suatu sistem pendidikan akan menjadi jauh lebih buruk. Analisis kedua, ketidakstabilan partai. Itu akan banyak gerakan feminis yang akan semakin polar terhadap politik. Karena apa? Karena mereka akan menyesuaikan bagaimana hak-hak anak mereka. Sehingga perihal ini akan menjadi selalu konflik dari tahun tiap ke tahun. Karena apa? Karena tahun tiap tahun negara kita itu selalu problematik dengan adanya demokrasi ini, bukan? B, partai-partai minoritas seperti buruh, aspirasi mereka itu gak bakal terus didengar. Karena parpol besar itu akan mendominasi isu-isu anak ini, yang padanya apa? Interest masyarakat itu bakal beralih. Oh iya, aku bakal lebih ke partai besar karena menyuarakan isu anak ini. Tapi padanya apa? Suara-suara partai buruh pun itu tak akan didengar. Sehingga padanya ini akan menciptakan sebuah kapitalistik yang buruk. Sehingga sangat bangga untuk bisa menolak musik.